Dionisius Prasetyo, atau lebih populer dikenal dengan nama Didi Kempot, lahir di Surakarta, Jawa Tengah 31 Desember 1966 dan meninggal di Surakarta, Jawa Tengah 5 Mei 2020 pada umur 53 tahun. Adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu campur sari dan dangdut dari Surakarta. Didi Kempot merupakan putra dari seniman tradisional terkenal Ranto Edi Gudel yang lebih dikenal dengan Mbah Ranto. Didi Kempot merupakan adik kandung dari Mami Prakoso, pelawak senior Sri Mulat. Publik mengenal Didi Kempot sebagai maestro campur sari dan penulis lagu yang populer. Ia memulai karirnya sebagai musisi jalanan di kota Surakarta sejak tahun 1984 hingga 1986. Kemudian mengadu nasib ke Jakarta pada tahun 1987 hingga 1989. Namun panggung Didi Kempot merupakan singkatan dari kelompok pengamen trotoar, grup musik asal Surakarta yang membawa ia hijrah ke Jakarta. Hampir sebagian lagu yang ditulisnya bertemakan patah hati dan kehilangan. Alasan sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya dan ingin dekat dengan masyarakat. Juga menjadi alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul atau lirik lagunya. Kini Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang menyebut diri mereka sebagai sad boy dan sad girls yang tergabung dalam Sobat Ambiar, dan mendaulat Didi Kempot sebagai Godfather of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan itu berawal dari lagu-lagu Didi Kempot yang hampir semuanya menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Karir Didi Kempot. Didi Kempot memulai karirnya pada tahun 1984 sebagai musisi jalanan. Bermodalkan ukulele dan kendang, penyanyi kondang Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya Surakarta, Jawa Tengah selama 3 tahun. Pada tahun 1987, Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung maupun Senen. Mulai dari situ, julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar terbentuk yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studio. Tepat di tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itu, Didi Kempot mulai sering menulis lagi bertema patah hati. Perjalanan karir Didi Kempot tak berhenti begitu saja. Pada tahun 1993, penyanyi asal Solo tersebut mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname, Amerika Selatan. Lagu Cidro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakan kakinya di benua Eropa. Pada tahun 1996, ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian Didi Kempot pulang ke Indonesia pada tahun 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung, pada era reformasi 1999, dia mengeluarkan lagu Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal tahun 2000-an. Nama Didi Kempot kembali meroket setelah mengeluarkan lagu Kalung Emas pada tahun 2013 lalu. Kemudian pada tahun 2016, penyanyi asal Solo tersebut mengeluarkan lagu Suket Teki. Lagu tersebut juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Perjalanan karir Didi Kempot yang berliku hingga mencapai kesuksesan seperti saat ini tidak membuatnya sombong. Sekarang ini ia menjadi idola generasi milenial yang akrab dengan media sosial.
Sebagai penyanyi senior, Didi Kempot memperlakukan penggemar layaknya sahabat. Dia bahkan tidak ragu mengajak penggemarnya bernyanyi bersama di atas panggung. Dia juga sering memberikan motivasi kepada penggemarnya agar tidak menyerah untuk berkarya. Kini, penyanyi kondang asal Solo, Jawa Tengah itu mendapat gelar The Godfather of Broken Heart alias Bapak Patah Hati Nasional. Julukan itu didaulat oleh kalangan muda kepada Didi Kempot karena kepiawaiannya membawa pendengar larut dalam emosi ketika mendengarkan lantunan lagunya. Didi Kempot telah menulis sekitar 700 lebih judul lagu. Hampir sebagian lagu-lagu yang diciptakan Didi Kempot menggunakan bahasa Jawa, bertemakan patah hati dan kesedihan. Dia beralasan sengaja memilih tema tersebut karena setiap orang pernah mengalami. Di beberapa lagunya, Didi Kempot juga kerap menggunakan nama-nama tempat di lagu-lagunya seperti Stasiun Balapan, Terminal Tirtonadi, Kopi Lampung, Rawan Kalimantan, Parangtritis, dan lain-lain. Lirik-liriknya tetap menceritakan tentang patah hati. Ternyata Didi Kempot secara tidak langsung ingin mempromosikan tempat-tempat tersebut melalui lagu ciptaannya. Walaupun tidak semua tempat yang dijadikan lagunya punya pengalaman khusus dengan dirinya, melainkan pernah mengunjungi tempat tersebut. Ide membuat lagu dengan nama tempat tersebut juga ada yang datang ketika Didi Kempot sedang berjalan-jalan dan mendengar tentang cerita-cerita dari warga setempat. Ketertarikan ia membuat lagu dengan menyebut nama-nama tempat karena ia juga yakin sebuah tempat pasti punya kenangan tersendiri bagi setiap orang. Penghargaan yang pernah diraih oleh Didi Kempot diantaranya itu tahun 2001 Anugerah Musik Indonesia 2001 kategori Artis Solo Pria Terbaik. Kemudian masih tahun 2001 Anugerah Musik Indonesia kategori Penyanyi Terbaik. Kemudian tahun 2002 Anugerah Musik Indonesia 2002 Artis Solo Terbaik. Kemudian masih tahun 2002 kategori Album Terbaik. Tahun 2003 Anugerah Musik Indonesia kategori Karya Produksi Tradisional Terbaik. Kemudian Anugerah Dangdut TPI 2003 kategori Penyanyi Rekaman Lagu Dangdut Etnik Terbaik. Kemudian Anugerah Musik Indonesia 2005 kategori Dangdut Kontemporer. Anugerah Musik Indonesia tahun 2010 kategori Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah Terbaik. Kemudian Anugerah Musik Indonesia tahun 2011 kategori Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah Terbaik. Anugerah Musik Indonesia 2012 kategori Solo Pria Dangdut Kontemporer. Anugerah Musik Indonesia 2013 kategori Produser atau penata musik dangdut. Anugerah Musik Indonesia 2013 Solo Dangdut Berbahasa Daerah. Anugerah Musik Indonesia 2014 kategori Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah Terbaik. Dan masih banyak lagi penghargaan yang diraihnya, dan yang terakhir yaitu Indonesian Dangdut Award 2019 kategori Penghargaan Khusus Maestro Campur Sari. Sobat Ambiar merupakan sebutan komunitas bagi penggemar penyanyi campur sari Didi Kempot. Komunitas ini semakin eksis seiring semakin naiknya popularitas Didi Kempot yang mereka sebut dengan Lord Didi. Keberadaan Sobat Ambiar membuat para penggemar karya Didi Kempot menjadi lebih terorganisir. Sebelumnya, istilah Kempoters adalah sebutan untuk penggemar Didi Kempot. Namun sebutan tersebut berkembang di kalangan anak muda menjadi sad boys untuk laki-laki dan sad girls untuk perempuan. Para penggemar Didi Kempot yang tergabung dalam Sobat Ambiar mayoritas generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa karya Didi Kempot diminati lintas generasi. Eksistensi para penggemar muda ini membuat Didi Kempot dinobatkan sebagai The Godfather of Broken Heart atau Bapak Loro Ati Nasional. Komunitas Sobat Ambiar awal terbentuk melalui sebuah acara musyawarah nasional pengukuhan awal yang diselenggarakan oleh Solo Sad Boys Club pada hari Sabtu 15 Juni 2019.
di rumah blogger Indonesia, Jalan Apel 3, nomor 27, Kelurahan Jajar, Kecamatan Lawean, Surakarta, Jawa Tengah. Kontroversi. Didi Kempot sebagai penulis lagu mengatakan ia tidak menolak jika lagu-lagunya di-cover oleh penyanyi lain selama penyanyi tersebut meminta izin padanya, sebab setiap karya yang dihasilkan oleh tiap musisi seperti Didi Kempot tentu saja memiliki hak cipta. Ia menganalogikan cover tanpa izin pihak pencipta sama dengan mencuri karya orang lain. Hingga saat ini, adik kandung pelawak Mamik Prakoso itu mengaku belum menerima royalti dari perihal tersebut. Didi mengatakan banyak musisi yang sudah tidak mengerti bagaimana menghargai hak cipta seseorang, mengubah ulang karya seseorang dan dikomersilkan. Seharusnya meminta izin. Sebagai penulis lagu dan penyanyi, ia juga merasa dirugikan, sebab yang mengcover mendapat royalti, sebaliknya yang membuat karya tidak. Didi Kempot meninggal dunia pada 5 Mei 2020 pukul 07.45 waktu Indonesia Barat dalam usia 53 tahun di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta akibat henti jantung. Ia sempat mengalami sakit panas pada hari sebelumnya. Jenazah Didi Kempot dimakamkan pada hari itu juga pada pukul 15.00 WIB di TPU Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur. Demikian biografi singkat Didi Kempot, sang maestro campursari. Semoga bermanfaat.